Seseorang hanya bisa disebut master jika mereka menduduki puncak dunia dalam domain apapun. Murid perempuan Gunung Sue tidak akan percaya bahwa seseorang berusia 20-an telah menjadi master pandai besi, apalagi beberapa pemuda Yongchang itu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Boyu Sister Sue diperbaiki di sana. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya ketika dia tiba di sini. Mu Wanbai berdebat dengan marah karena beberapa tidak mempercayainya. Bukannya kami tidak mempercayaimu, tapi siapa yang akan percaya pada master pandai besi di usia yang begitu muda, kata Bei Ling dan Bei Bei saat mereka dengan cepat menarik lengan Mu Wanbai. Huff, Anda akan tahu ketika Anda berada di sana. Aku juga tidak percaya bahwa pemuda itu adalah ahli pandai besi, tetapi itu benar. Merasa pahit, Mu Wanbai tidak mau repot-repot menjelaskan lagi. Baiklah, Bei Bei segera tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, kami akan meminta saudari kami untuk menyiapkan bahan untuk pemurnian peralatan. Tapi kenapa kita harus membawa rumput spiritual untuk memurnikan pil eliksir? Toko itu disebut Master of Alchemy and Blacksmith. Dia mengatakan bahwa semakin banyak pelanggan yang dia miliki untuk memurnikan pil eliksir, semakin banyak batu spiritual yang akan didiskon, jawab Mu Wanbai. Master alkimia dan pandai besi toko itu memiliki master yang juga bisa memurnikan pil eliksir, kata Ye Feng dengan tatapan ironi di matanya. Kakak senior hebat ada di sini. Pada saat ini, seorang murid perempuan memanggil. Seketika, semua orang melihat ke depan setelah tertegun sebentar. Kamu bisa bertanya pada Sister Sue apapun yang ingin kamu ketahui. Kata Mu Wanbai sambil cemberut dengan tatapan menyapu Ye Feng. Piao Ling Sue, Ye Feng dan beberapa pemuda Yongchang melihat ke arah dari mana wanita itu berasal dengan ekspresi serius. Dia mengenakan pakaian yang seputih salju. Rambut panjangnya terbentang di belakangnya dan dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia benar-benar terlihat seperti peri. Nyatanya, disebut peri masih merupakan pernyataan yang meremehkan. Menjadi seorang ahli dari Buding Rilem di usia 30-an, hampir tidak ada wanita lain yang sebanding dengannya di seluruh dunia Yongchang. Bahkan Ye Feng harus menyingkirkan kesombongannya saat melihat Piao Ling Sue. Dia adalah seorang ahli biru sejati, seorang ahli yang memiliki potensi untuk menjadi abadi. Kakak senior yang hebat, Piao Ling Sue senior. Semua murid Gunung Sue segera menyapa Piao Ling Sue dengan kepalan tangan. Para pemuda dari Sekte Abadi Yongchang menangkupkan tinju mereka juga. Piao Ling Sue menanggapi dengan anggukan. Wanbai, kurasa kamu sudah memberitahu semua orang tentang itu. Kakak senior, apakah pandai besi itu benar-benar berusia 20-an? Bei Ling tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Piao Ling Sue. Memang, ini sangat tidak terbayangkan. Piao Ling Sue mengangguk dengan tangan sedikit terguncang. Pedang boyunya terhunus dan tergantung di depan matanya. Dia memperbaiki pedang spiritualku dan menggunakan logam Bing Yi untuk membuat 6 pedang tambahan. Aku harus memegang pedang itu. Jadi itu benar. Keheranan terlihat di wajah setiap murid, termasuk Bei Ling dan Bei Bei. Jika ini berasal dari kakak senior sendiri, itu pasti benar. Saudari Bei Ling, saudari Bei Bei, mengapa aku harus berbohong padamu? Mu Wanbai berkata dengan cara mendengus. Benar-benar ada master berusia 20-an. Ye Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Anda akan melihat sendiri ketika Anda sampai di sana. Piao Ling Sue tidak menjelaskan lebih lanjut dan berkata, ini adalah keberuntungan bagi semua murid Gunung Sue untuk memiliki master pandai besi untuk menyempurnakan senjata kita. Silakan periksa dan lihat apakah ada murid lain yang ingin pergi. Satu hal lagi, Piao Ling Sue berkata dengan cemberut. Tolong tanyakan apakah ada murid yang perlu memurnikan pil eliksir mereka, dan minta mereka menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Ya, kakak senior, kita akan pergi dan bertanya-tanya sekarang. Bei Ling, Bei Bei, dan murid perempuan lainnya mengangguk dan pergi. Di Met Sue, posisi seorang kakak senior yang hebat sebanding dengan seorang mentor. Kemampuan keduanya hampir setara satu sama lain. Sementara beberapa murid perempuan berkeliling mengingatkan yang lain, para pemuda Yongchang sedikit malu. Khususnya, Ye Feng, yang memasang ekspresi muram di wajahnya. Tujuan mereka adalah berteman dengan Gunung Sue. Butuh usaha keras untuk membujuk senior Ou Ziming dan di atas itu, Ye Feng naksir Bei Ling. Namun, sedikit yang mereka harapkan bahwa yang disebut master akan terungkap. Senior Ye Feng, apa yang harus kita lakukan? Kita akan ikut dan bertemu master ini. Ye Feng menjawab tanpa ragu setelah salah satu pemuda dari Sekte Abadi Yongchang mengajukan pertanyaan. Bahkan jika master pandai besi seperti itu memang ada, aku tidak yakin dia adalah seorang alkemis. Dia mengangkat kepalanya sedikit, menunjukkan rasa percaya diri yang kuat di wajahnya. Aku, Ye Feng, tidak takut pada siapapun. Tidak ada satupun master alkimia di seluruh Yongchang yang tidak saya kenal.
Itu benar. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia Yongchang yang dapat membandingkan diri mereka dengan senior kami dalam hal alkimia, kata beberapa pemuda-pemuda Chang dengan senyum di wajah mereka. Kakak senior yang hebat, semua saudari sudah siap. Mereka menjadi bersemangat setelah mendengar tentang keberadaan ahli alkimia dan pandai besi. Bei Ling dan Bei Bei berbicara dengan senyum di wajah mereka. Dalam 20 menit, mereka telah melapor kembali ke Piao Ling Sui. Awalnya, murid-murid Gunung Sui sudah senang menghabiskan waktu bersama para pemuda dari Yongchang itu. Tetapi tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa kakak senior agung akan membawa mereka dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang guru. Seorang murid biasa harus membayar mahal untuk menyempurnakan peralatan spiritual dari seorang master. Murid perempuan ini tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal seperti itu. Baiklah ayo. Setelah melihat sekelompok 50 hingga 60 murid perempuan dengan materi di tangan mereka, Piao Ling Sui tersenyum dan menaiki pedangnya. Dia terbang menuju arah kota Yongchang. Murid-murid lain mengikuti di belakangnya. Namun, bukan hanya 60 orang yang mengikuti di belakang, melainkan sekitar 80 orang. Di antara mereka ada murid Gunung Sui lainnya yang hanya ingin tahu dan pemuda dari sekte lain yang hanya ingin ikut. Hari sudah malam ketika Piao Ling Sui meninggalkan toko Wang Xian. Menambahkan semua waktu perjalanan dan penundaan, sudah kira-kira jam 7 malam. Dengan langit menjadi gelap, itu tidak menarik banyak perhatian saat para murid terbang menuju kota Yongchang. Hanya butuh 20 menit bagi mereka untuk mencapai sekitar kota. Piao Ling Sui senior, di mana toko master itu? Saya benar-benar ingin melihat seperti apa seorang master berusia 20-an. Ye Feng bertanya pada Piao Ling Sui, matanya berbinar saat semua orang mendarat di kota. Itu benar, di mana tuannya? Kami mendengar bahwa dia adalah tuan yang sangat muda. Sekelompok murid mengobrol dengan semangat yang menambah cahaya ke jalanan. Ayo bergerak. Piao Ling Sui membawa mereka ke toko Wang Xian. Ketika mereka sampai di toko, mereka melihat Wang Xian sedang duduk di dalam. Piao Ling Sui menjawab tanpa ekspresi, ini dia. Apa kakak senior yang hebat, maksudmu toko kecil ini adalah tokonya? Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Semua murid perempuan dari Met Sui tertegun. Beberapa murid muda lainnya dari Sekte Abadi Yongchang sama-sama terkejut saat mereka menatap toko di depan mereka dengan takjub. Sebuah toko kecil. Selain itu adalah salah satu toko terkecil di sekitarnya. Di dalam toko, dindingnya kosong tanpa peralatan spiritual yang menyilaukan. Tidak ada aroma pil eliksir juga. Seluruh toko paling banyak 20 hingga 30 meter persegi. Ini adalah toko master. Seorang master akan tinggal di toko seperti ini. Kelompok itu benar-benar tercengang. Kakak senior Piao Ling Sui, apakah Anda yakin ini adalah toko tuan itu? Apakah seorang master akan tinggal di toko seperti ini? Seorang murid muda dari Sekte Abadi Yongchang menganggap ini lucu dan berkomentar. Di belakang mereka, sekelompok murid dari Met Sui melihat ke toko kecil itu, bingung. Tampaknya ada seorang pemuda di dalamnya. Mungkinkah pemuda itu adalah pandai besi? Ini kenapa menurutku ini tidak bisa dipercaya. Lihatlah papan nama di pintu toko. Master Alkemis dan Master Pandai Besi. Sungguh meyakinkan. Kelompok itu berdiskusi setelah melihat toko kecil itu. Ini jelas merupakan kedok untuk penipuan. Girls, jangan tertipu oleh mereka. Seorang pria parubaya yang lewat mengingatkan mereka dengan niat baik setelah melihat sekelompok gadis cantik dan mendengar percakapan mereka. Ketika kelompok itu mendengar pria parubaya itu, mereka menganggukkan kepala secara naluriah. Toko itu jelas merupakan kedok untuk penipuan. Ayo masuk. Piao Ling Sui menarik napas dalam-dalam. Melihat toko kecil itu sekali lagi, dia mendapati dirinya juga sedikit konyol. Mengapa saya bahkan memutuskan untuk masuk sebelumnya? Namun, dia beruntung bisa masuk. Jika tidak, dia akan kehilangan master pandai besi yang hebat. Ayo pergi. Melihat Grand Senior Sister mereka masuk tanpa penjelasan lebih lanjut, sekelompok murid dari Met Sui masuk karena penasaran meski merasa sedikit aneh. Aku ingin melihat master macam apa yang ada di toko seperti ini. Ketika Ye Feng melihat seluruh toko kecil itu, ujung mulutnya mengarah ke atas saat dia masuk. Sayang sekali tokonya agak terlalu kecil. Setelah selusin orang masuk, itu menjadi sedikit ramai. Ini menyebabkan sekelompok murid dari Met Sui merasa sedikit terdiam. Setiap toko yang mendekati pusat kota Yongchang sangat besar. Untuk toko pil obat mujarab besar dan toko senjata, pelanggan tidak akan merasa terjepit bahkan jika ada 100 pelanggan di dalamnya. Saat ini, Wang Xian melihat kelompok itu masuk ke tokonya. Melihat Piao Ling Sui dan bocah kecil di depan Pak, matanya berseri-seri. Kalian kembali. Wang Xian berdiri sambil tersenyum. Dia melihat sekeliling dan berkomentar, sepertinya Mes Piao telah membawakan saya cukup banyak pelanggan.
Wang Xian tersenyum cerah. Dari kelompok orang ini, dia bisa mencium bau logam dan obat spiritual. Kamu adalah Master Pandai Besi. Ye Feng menyipitkan matanya, mengamati Wang Xian dari kepala ke bawah dan bertanya dengan jelas. Kamu tertarik dengan peralatan penyulingan? Wang Xian menatap Ye Feng dan bertanya langsung. Perbaiki peralatan. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jelas, aku melihat papan namamu mengatakan bahwa ada Master Pandai Besi dan Master Alkemis. Saya ingin bertemu dengan kedua tuan. Oh, tokonya kecil. Jika Anda ingin melihatnya, mungkin Anda bisa datang lagi saat berada di sini untuk memperbaiki peralatan atau pil eliksir. Jika tidak, silakan keluar dan biarkan pelanggan asli masuk. Melihat Ye Feng memasang front angkuh, Wang Xian berkomentar tanpa emosi. Anda, Ye Feng tercengang dan wajahnya langsung memerah karena malu. Ini adalah pelanggan yang kami bawakan untukmu. Bagaimana menurutmu, bisakah Anda sedikit menurunkan harga yang Anda tetapkan untuk peralatan pemurnian? Setelah melihat Wang Xian mempermalukan Ye Feng, Piao Lingsui menyela dan menghentikan pembicaraan mereka. Dia tahu bahwa Wang Xian hanya akan mengembalikan pedangnya setelah dia membayar meskipun dia menyebutkan namanya. Emosi tuannya tidak diragukan lagi buruk. Berapa harga Saint Forge Workshop yang dikenakan untuk peralatan spiritual level 10 dan pil ramuan level 5? Wang Xian bertanya kepada kelompok itu secara langsung. 2 set bahan untuk peralatan dengan 100 batu spiritual untuk pengerjaan. Untuk pil, itu akan menjadi 3 set bahan untuk 3 pil ramuan. Ini adalah harga Saint Forge Workshop. Semua bengkel tempat dan toko obat mujarab lainnya di seluruh kota Yongchang juga membebankan harga sekitar ini. Meskipun kamu adalah seorang master, kuharap kamu tidak membebankan harga yang sangat menyimpang dari harga ini. Piao Lingsui berkata kepada Wang Xian. Untuk pemurnian perlengkapan spiritual, aku tidak memungut bayaran untuk pengerjaan. Adapun pil eliksir, saya akan memberi kalian 4 pil. Wang Xian menjawab secara langsung. Apa Anda tidak mengenakan biaya untuk pengerjaan? Piao Lingsui terkejut dan heran. Ya, beri aku bahan-bahannya dan beritahu aku senjata apa yang kamu inginkan. Wang Xian berkata kepada kelompok di belakang Piao Lingsui. Tidak mengenakan biaya untuk pengerjaan? Apakah benar-benar ada penawaran hebat di dunia ini? Benar-benar. Di belakang Piao Lingsui, sekelompok murid perempuan dari Gunung Sue terkejut mendengar Wang Xian. Mata mereka membelalak kaget dan tertuju pada Wang Xian. Mereka ragu-ragu. Harga yang lebih rendah malah memberi mereka perasaan bahwa toko ini tidak dapat diandalkan. Bei Ling, berikan dia materimu. Melihat para murid di belakangnya ragu-ragu, Piao Lingsui berbicara kepada Bei Ling, yang berdiri di sampingnya. Baiklah, kakak senior yang hebat. Ketika Bei Ling mendengar Piao Lingsui, dia menyerahkan materi untuk menempa peralatan spiritual kepada Wang Xian. Logam kristal tingkat 11. Saya ingin menempa pedang spiritual level 11. Bei Ling menyerahkan logam itu kepada Wang Xian tetapi masih sedikit ragu padanya. Berapa panjang, tebal, berat, dan persyaratan khusus, jika ada? Wang Xian mengambil materi. Kedua set bahan itu masing-masing seukuran kepala manusia. Itu pasti lebih dari 2 set bahan. Aku bahkan bisa membuatnya sesuai pesanan. Bei Ling terkejut dan menatap Wang Xian dengan kaget. Senjata yang dibuat khusus. Jika Master Pandai Besi membuat senjata khusus untuk pelanggan, harganya akan lumayan. Ini bisa dianggap dibuat khusus dan akan jauh lebih menyusahkan bagi Master Pandai Besi. Biaya untuk senjata yang dibuat khusus oleh Master Pandai Besi pasti tidak akan lebih rendah dari 1000 batu spiritual. Itu tidak jauh lebih merepotkan. Beritahu saya semua kebutuhan Anda. Wang Xian berkata dengan jelas kepada Bei Ling. Baiklah, terima kasih. Bei Ling mengangguk. Setelah itu, dia memberitahu Wang Xian panjang, lebar, dan berat yang paling tepat untuk pedangnya. Tunggu di sini selama 10 menit. Wang Xian menganggukkan kepalanya saat dia menuju ke lantai 2 dengan membawa materi. Grand Senior Sister, apakah dia benar-benar Master Pandai Besi? 10 menit untuk memalsukan perlengkapan spiritual level 11. Ketika Bei Ling mendengar Wang Xian, dia sekali lagi terkejut saat dia bertanya pada Piao Lingsui dengan tatapan kosong. Ya, kakak senior, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan peralatan spiritual dalam 10 menit? Selain itu, kita berbicara tentang peralatan spiritual level 11. Master Pandai Besi mana yang tidak membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari? Murid-murid di sekitarnya menoleh ke kakak senior mereka dan jelas tidak bisa mempercayai Wang Xian. Kamu akan tahu dalam 10 menit. Jika dia tidak menyaksikannya menggunakan hanya 10 menit untuk memulihkan pedang Bo Yu-nya dan menempa 6 pedang miniatur Bo Yu lainnya, dia juga tidak akan percaya. 10 menit. Mustahil menempa peralatan spiritual level 11 dalam 10 menit. Mengesampingkan Master Pandai Besi, bahkan Grand Master Pandai Besi tidak akan mampu melakukan itu.
Jika dia benar-benar memalsukan peralatan spiritual level 11 dalam 10 menit, aku akan memakan peralatan spiritualnya. Ye Feng mendengar Wang Xian. Dengan pemahamannya tentang peralatan pemurnian, dia mendengus dan langsung berkomentar. Itu benar. Bahkan kakak senior Ou Ziming membutuhkan 1 hari untuk menempa senjata spiritual bawaan. Bahkan jika dia mengandalkan meja tempa level 12, dia masih membutuhkan beberapa jam. Bagaimana mungkin dia bisa memalsukan peralatan spiritual level 11 dalam 10 menit kakak senior Piao Lingsui? Apakah ini scam? Murid lain di samping Ye Feng juga berkomentar dengan marah. Kerumunan murid perempuan dari Gunung Sue benar-benar bingung setelah mendengar kata-kata dari 2 murid dari Sekte Abadi Yongchang. Bahkan, mereka hanya akan mengecam mengatakan bahwa ini adalah toko yang salah jika bukan karena kakak senior mereka. Tetapi bahkan kemudian, para murid mulai berbicara di antara mereka sendiri bahkan ada yang ingin keluar. Beri waktu 10 menit lagi, dan Anda akan lihat. Piao Lingsui menegur, yang segera membuat kerumunan murid Met Sue diam. Lagi pula, Piao Lingsui tetap menjadi sosok yang sangat bergengsi di Met Sue. Aku ingin tahu apakah dia akan benar-benar mengunyah pedangnya, haruskah kita benar-benar menyempurnakan peralatan spiritual dengan menunggu 10 menit lagi? Mu Wanbai berkata dengan nada berbisik. Dia telah kehilangan semua kesan baik dari saudara senior Ye Feng ini selama interaksi mereka dalam waktu 1 jam. Hehe, saudari muda Wanbai. Mari kita begini. Bahkan jika dia seorang dewa, mustahil baginya untuk menyempurnakan dan menghasilkan peralatan spiritual level 11 dalam 10 menit. Dengan tawa dingin, Ye Feng mencibir pada Mu Wanbai dengan pasti setelah mendengar komentarnya. Maka kita akan menunggu dan melihat. Mu Wanbai menegur sambil menatap Ye Feng. Aku lebih tertarik pada apa yang disebut Master Pandai Besi ini, dan trik apa yang dia miliki. Ye Feng menjawab. Dia agak diyakinkan oleh Piao Lingsui dengan penyebutan yang terakhir tentang kehadiran Master Pandai Besi di mana mereka berada sekarang. Tapi, dia sekarang benar-benar tidak percaya setelah melihat sendiri toko sederhana itu, bersama dengan pemuda di dalamnya. Terlebih lagi pemuda itu membanggakan kemampuannya untuk menyempurnakan peralatan spiritual level 11 dalam 10 menit. Dengan tangan terangkat, Ye Feng berdiri menonton dengan acuh tak acuh. Suasana agak tegang saat itu ketika keheningan memenuhi kerumunan. 10 menit adalah waktu yang sangat singkat untuk dibicarakan. Sementara itu, Wang Xian berada di lantai 2 saat dia melihat logam yang tersisa dengan kejutan yang menyenangkan. Logam-logam ini cukup untuk membuat pedang panjang bersama dengan belati lainnya. Bonus seperti itu, Wang Xian berkicau penuh semangat. Sepotong peralatan spiritual level 11 bisa mencapai hingga 15.000 batu spiritual, mengingat harga pasar. Artinya, setelah menyelesaikan pedang ini, dia kemudian akan mendapatkan 20.000 batu spiritual yang akan memungkinkan dia untuk membeli pil eliksir level 6. Pil eliksir level 6 dapat membantu Wang Xian mendapatkan lebih dari 100.000 energi naga. Ini hanyalah keuntungan dari kesepakatan bisnis belaka. Saat naik ke level 9, masa depanku cerah. Seru Wang Xian dengan mata berbinar. Membentuk, perintahnya sambil mengamati peralatan spiritual di depannya. Swoosh! Pedang panjang mengeluarkan dentang tajam sementara Wang Xian berseri-seri dengan puas. Tepat 10 menit, dia menimpali. Semangat! Dengan ayunan lengannya, pedang panjang di depannya terbang ke bawah. Perbesar, suara mendesis turun dari lantai 2. Apa itu kerumunan bertanya dengan bingung ketika mereka tetap berdiri di dalam toko. Dengan sangat waspada, beberapa murid bahkan menguatkan diri dengan mencengkeram pedang panjang mereka saat mereka melihat pedang terbang itu mendekat. Saat mendekat, pedang panjang itu berputar membentuk lingkaran sebelum berhenti tepat di depan Beiling. Semua orang tercengang. Mereka menatap pedang panjang yang tergantung di depan Beiling dengan takjub. Peralatan spiritual level 11 untuk wanita ini sudah siap. Saat itu, panggilan samar terdengar dari tingkat di atas. Ini sudah siap. Beiling tergagap dengan ekspresi tidak percaya saat dia menatap tajam ke pedang panjang di depannya. Semua orang di sekitar memfokuskan pandangan mereka pada pedang panjang ini. Pedang panjang itu berkilauan. Seluruh tubuhnya memiliki kilau yang mempesona dan tampak sangat tajam. Beiling memandang dengan euforia. Dengan ayunan lengannya, dia meraih gagang pedang. Semangat! Sinar biru yang menyilaukan menyembur ke atas pedang saat dia memegangnya. Dengan sedikit pergeseran fokus energinya, itu menyebabkan serangkaian riak dari energi biru pedang. Peralatan spiritual tingkat 11. Sepotong peralatan spiritual level 11 memang. Beiling berteriak di bagian atas paru-parunya sementara matanya menyala dengan rapsodi. Terlebih lagi, pedang panjang ini sesuai dengan deskripsiku, panjang, lebar, dan beratnya. Pedang yang bagus, memang pedang yang bagus.
Apa? Semua orang bertanya dengan ekspresi tidak percaya setelah mendengar kata-kata Beiling. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama tidak disangka sepotong peralatan spiritual level 11 telah disempurnakan dan siap. Ya ampun, Aqua Rice yang menyilaukan. Tidak diragukan lagi peralatan spiritual level 11. Benar-benar master pandai besi. Kerumunan murid-murid itu berteriak kagum dan takjub. Itu wajar saja. Haruskah saya menipu Anda? Sebaliknya Wang Xian tersenyum kepada orang banyak saat dia turun dari tingkat di atas. Sementara itu, Ye Feng dan beberapa pemuda dari Sekte Abadi Yongchang benar-benar terpana. Ini, kata mereka sambil menatap pedang spiritual dengan tak percaya. 10 menit, tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Ye Feng mengeluarkan geraman rendah dengan sikap skeptis. Menyempurnakan dan membuat peralatan spiritual dalam 10 menit adalah sesuatu yang menurutnya mustahil terlepas dari siapapun itu. Hehe, tidak mungkin bagi kalian. Tapi bukan berarti tidak mungkin bagiku. Wang Xian berkata kepada Ye Feng dengan agak acuh tak acuh. Ye Feng berdiri linglung sejenak sambil menatap Wang Xian dengan saksama. Dia memiliki keinginan yang membara untuk menegur yang terakhir. Namun, dia tidak tahu bagaimana melakukan bantahannya mengingat panjang, lebar, dan berat pedang panjang itu sesuai dengan deskripsi persis yang ditetapkan oleh Beiling. Mungkinkah dia benar-benar mampu menyempurnakan peralatan spiritual level 11 dalam 10 menit? Ye Feng bergumam dengan ekspresi muram. Dia menatap pedang panjang itu dan menghela nafas panjang. Saat melihatnya, Mo Wanbei sedikit geli. Lihat apa yang saya maksud. Toko ini mungkin sangat pelit, tapi ini benar-benar rumah seorang ahli pandai besi. Dia terkekeh seolah mengatakan bahwa dia benar-benar jujur kepada mereka. Seringai tipis terbentang di wajah Piao Lingsui. Setelah melihat itu, Wang Xian tersenyum singkat. Jika ada di antara kalian yang masih ingin memperbaiki lebih banyak peralatan spiritual, berikan saja materinya dan nyatakan persyaratan kalian. Katanya kepada orang banyak lainnya. Saya ingin menyempurnakan peralatan spiritual. Saya juga. Aku juga ingin memiliki pedang yang disempurnakan, Tuan yang tampan. Dalam sekejap, kerumunan murid Gunung Sue tergila-gila saat melihat peralatan spiritual level 11 yang dipegang Beiling. Untuk memiliki senjata khusus yang dibuat oleh Master Pandai Besi secara gratis. Jumlah yang begitu besar adalah 1 dari 1.000.000 di seluruh persaudaraan Yongchang. Itu cukup banyak. Wang Xian tersentak dengan cahaya di matanya ketika dia melihat sekelompok gadis mendekat dengan berbagai bahan di tangan. Tapi, daripada materinya, Wang Xian lebih tertarik pada rumput spiritual. Kalian terlalu banyak. Bisakah Anda semua menemukan kertas dan pena dan menuliskan persyaratan Anda sebelum memberikan materi kepada saya? Selain itu, apakah ada orang yang ingin menyempurnakan eliksir pils? Jika demikian, itu akan membutuhkan 3 porsi bahan, dan saya akan memberi Anda 4 pil eliksir. Wang Xian memanggil orang banyak. Apakah kamu juga seorang ahli alkemis, Tuan yang tampan? Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, salah satu gadis tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan pertanyaannya. Dalam sekejap, pertanyaan gadis itu juga menarik perhatian yang lain saat Piao Lingsui dan Mo Wanbei menatap tajam ke arah Wang Xian. Ya, Wang Xian menjawab tanpa ragu sedikit pun. Saya dapat memurnikan semua pil eliksir di bawah level 12, dan harga yang saya tawarkan jauh lebih terjangkau daripada toko eliksir lainnya. Dia menambahkan. Tes, kerumunan tersentak dan menarik napas dalam-dalam tepat setelah Wang Xian menyelesaikan dialognya. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda benar-benar jenius yang jahat? Bagaimana seseorang bisa menjadi Master Alkemis dan Master Blacksmith sekaligus? Gadis yang sama dari sebelumnya berseru dengan suara gemetar sementara gadis-gadis lainnya menatap Wang Xian dengan kaget dan kagum. Sebagai tanggapan, Wang Xian hanya tersenyum singkat. Mungkin, seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir benar-benar ada di dunia ini. Ini tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Jika seseorang mengatakan bahwa Wang Xian adalah master pandai besi dan dia bisa menempa peralatan spiritual level 11 dalam 10 menit, itu sudah cukup untuk membuat seseorang merasa tidak percaya. Jika seseorang memberitahunya bahwa Wang Xian juga seorang master alkemis, ini dia pasti tidak akan mempercayainya. Seorang jenius yang tak tertandingi di kedua bidang, mungkin tidak ada satu orang pun sepanjang sejarah dan di masa depan yang akan menjadi seperti iblis. Pada saat ini, pemahaman Ye Feng tentang dunia menjadi berantakan. Dia pasti tidak akan percaya akan ada satu orang yang merupakan master alkemis dan master pandai besi pada saat yang sama. Terutama mengingat orang ini terlihat seperti pria muda berusia 20 tahun. Ini tidak mungkin. Beberapa pandai besi menghabiskan seluruh hidup mereka asyik dengan peralatan pemurnian, namun mereka merasa sulit untuk mencapai ranah master pandai besi.
Beberapa alkemis menghabiskan seluruh hidup mereka untuk memurnikan pil eliksir, namun mereka tidak dapat memurnikan pil spiritual level 6. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya Anda adalah seorang master alkemis. Ye Feng tidak bisa lagi menahan diri saat dia berteriak pada Wang Xian. Dia sendiri adalah seorang alkemis dan secara luas dianggap sebagai alkemis paling menonjol di generasi muda di seluruh dunia Yongchang. Meski begitu, dia hampir tidak bisa memperbaiki pil ramuan level 5 saat ini. Selain itu, tingkat keberhasilannya hanya 20%. Dengan kata lain, dia hanya akan berhasil sekali dengan 5 set material. Tingkat keberhasilan seperti ini tidak tinggi untuk seorang alkemis. Namun, mengingat usianya, itu adalah prestasi yang terpuji. Faktanya, jika dia bisa menggunakan tungku alkimia level 13, dia masih bisa mencoba pil ramuan level 6. Pil eliksir level 6 juga dianggap sebagai patokan seorang Grandmaster. Namun, pria yang bahkan lebih muda darinya ini mengaku sebagai master alkemis. Dia tidak bisa mempercayainya. Sebagai seorang alkemis, dia tahu kesulitan memurnikan pil eliksir. Hah? Wang Xian mengangkat alis, menatap Ye Feng dan berkata, apa yang kamu ketahui? Apa yang aku tahu? Mendengar Wang Xian menanyainya, ekspresi Ye Feng berubah sedingin es. Dia menatap tajam ke arah Wang Xian dan menjawab dengan suara serius, apa yang saya tahu saya telah memurnikan pil eliksir sejak saya berusia 10 tahun. Saya pernah dibimbing oleh ahli Immortal Realm dan bahkan bisa memperbaiki pil eliksir level 5 saat ini. Anda bertanya kepada saya apa yang saya tahu. Di seluruh dunia Yongchang, jika keluarga Ye saya mengklaim sebagai yang kedua dalam memurnikan pil eliksir, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Anda bertanya kepada saya apa yang saya tahu. Apakah kamu mempertanyakan kemampuanku? Bibir Ye Feng melengkung menjadi seringai. Aku tidak bisa menyangkal kamu adalah master pandai besi. Namun, jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah master pandai besi dan master alkemis, itu tidak mungkin. Saya memiliki modal untuk menolak klaim Anda. Ye Feng menatap Wang Xian dengan kasar saat dia berteriak dengan dingin. Hehe, Wang Xian menatapnya dengan jijik. Murid-murid sekitarnya dari Met Sue mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan Ye Feng. Mereka sedikit ragu. Namun, Wang Xian menyelesaikan peralatan spiritual level 11 dalam waktu yang sangat singkat telah meyakinkan banyak murid ini. Mereka hanya mencurigai dan meragukan tetapi tidak menyangkal kemungkinan itu sepenuhnya. Kamu mempertanyakan identitasnya sebagai master alkemis sekarang, bukankah kamu mengatakan jika dia bisa memalsukan peralatan spiritual dalam 10 menit, kamu akan memakannya? Ketika Mu Wanbai mendengar Ye Feng, dia berkomentar seperti ini. Kekesalannya padanya telah tumbuh saat dia menggerutu pelan. Diam, jangan bicara jika Anda tidak mengerti apa-apa. Ye Feng mendengar Mu Wanbai, langsung menoleh padanya dan berteriak. Ketika Mu Wanbai mendengarnya meneriakinya, awalnya dia terkejut. Namun, ini dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Murid-murid dari Gunung Sue juga terkejut saat Ye Feng meneriaki Mu Wanbai. Tuan muda Ye Feng, tolong perhatikan tindakan dan kata-katamu. Piao Lingsui menatap Ye Feng dengan dingin dan mengingatkan. Hehe, keluarga alkemis bakat tertinggi. Wang Xian memandang seorang murid dari Gunung Sue dan berkata, beri saya obat spiritual yang telah Anda siapkan. Hah, tuan yang tampan, kamu. Gadis itu terkejut tapi tetap mengeluarkan obat spiritual dari tasnya. Ada total 75 obat spiritual dengan 3 set masing-masing varietas. Ini adalah bahan untuk memurnikan pil eliksir level 5. Untuk menamparkan wajah tumpukan sampah. Wang Xian menjawab secara langsung. Anda, ekspresi Ye Feng berkerut karena marah setelah mendengar Wang Xian. Matanya dingin dan dia tidak memperhatikan peringatan dari Piao Lingsui. Ini, Tuan tampan. Gadis itu menyerahkan obat spiritual yang dia bawa ke Wang Xian. Hempil pembersih saluran Wang Xian melihat materi dan bertanya pada gadis itu. Ya, pil eliksir level 5, pil pembersih saluran. Gadis itu menganggukkan kepalanya saat dia langsung menjawab. Mata cerahnya tetap tertuju pada Wang Xian. Wang Xian menggerakkan tangannya dan area di depannya langsung diselimuti energi air. Wang Xian menyipitkan matanya sambil meletakkan jambul obat spiritual di atasnya. Secara bertahap, mereka meleleh. Memurnikan pil eliksir di tempat. Tuan tampan akan memurnikan pil eliksir sebelum kita. Mungkinkah dia benar-benar ahli alkemis? Tuan tampan sangat percaya diri akan hal itu. Dia pasti adalah master alkemis. Dia terlalu keren. Oh, dia sangat mempesona. Seorang master pandai besi yang juga tahu tentang memurnikan pil eliksir. Kalau saja aku bisa menemukan suami seperti dia. Ketika sekelompok murid perempuan melihat Wang Xian mulai memurnikan pil eliksir di depan mereka, mereka yakin bahwa Wang Xian adalah ahli alkemis yang luar biasa. Mereka memandang Wang Xian dan bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang.
Seorang master pandai besi yang sangat mungkin juga seorang master alkemis. Siapa yang mungkin cocok dengan bakat seperti iblis yang tak tertandingi seperti dia? Tidak ada. Seni pemurnian air, seni pemurnian air. Ketika Ye Feng melihat bahwa Wang Xian telah mulai memurnikan pil ramuan sebelum dia memiliki firasat buruk. Meskipun demikian, dia masih menolak untuk percaya bahwa seseorang bisa menjadi seperti iblis. Kontrol yang luar biasa dan tepat. Seni pemurnian air miliknya sangat kuat. Piao Lingsui melihat Wang Xian mulai memurnikan pil eliksir dengan Art of Water Refining. Melihat kendalinya atas energi air, dia tercengang. Dia benar-benar kagum dengan jangkauan kontrolnya, karena dia yakin bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Melihat Wang Xian memurnikan pil eliksir dengan Art of Water Refining, ekspresi Ye Feng terus berubah. Dia berspesialisasi dalam Art of Refining Elixir Pills dengan api. Adapun seni pemurnian air, dia tidak mahir dalam hal itu. Meski begitu, dia masih bisa melihat tindakan mulus Wang Xian. Obat spiritual larut dengan cepat dan segera dipisahkan dan digabungkan. Dia sangat cepat. Dia sangat cepat. Saya pernah melihat seorang alkemis memperbaiki pil eliksir dengan Art of Water Refining. Namun, dia jauh lebih lambat daripada tuan yang tampan itu. Seorang gadis melihat tindakan Wang Xian dan berseru. Bentuk, 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 bentuk. Pada saat ini, Wang Xian berteriak pelan. Di permukaan layar air, tetesan pil eliksir menyatu dengan cepat. Setelah itu, mereka mendingin dengan cepat dengan bantuan energi air. Selesai, teriak Wang Xian. Menggerakkan tangannya, 4 pil eliksir melayang di udara di depannya. Dia mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh, melihat ke seberang kerumunan dan akhirnya ke arah Ye Feng. Sampah. Lihat, pil eliksir level 5, pil pembersih saluran. Hei, sampah, lihat ini. Pil eliksir level 5, pil pembersih saluran. Suara dingin dan menghina Wang Xian terdengar di telinga Ye Feng. Ya Tuhan, ini adalah pil pembersih saluran level 5. Keempatnya disempurnakan dalam waktu sesingkat itu. Ini sungguh menakjubkan. Menakjubkan. Tuan tampan ini sungguh luar biasa. Hanya dalam hitungan beberapa menit, dia mampu menyempurnakan 4 pil eliksir level 5 tanpa kegagalan. Dia sangat keren. Tuan Alkimia, dia adalah real deal. Oh astaga, sepertinya aku telah jatuh cinta padanya. Dia benar-benar seorang pandai besi dan alkemis jenius yang tiada duanya. Tuan tampan pasti jenius paling cerdas di seluruh dunia Yongchang. Saya baru saja memutuskan untuk mengadili dia selamanya. Pada saat yang sama, suara sekelompok murid perempuan Gunung Sue yang tergila-gila dan penuh gairah bisa terdengar di kejauhan. Mereka melongo ke arah Wang Xian dengan kegirangan seolah-olah mereka adalah penggemar idola populer yang terobsesi. Ye Feng menatap 4 pil obat mujarab di depannya dan mendengarkan suara heran dari murid-murid Gunung Sue. Wajahnya berubah suram menyakitkan. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dunianya telah terbalik. Seorang ahli pandai besi dan alkimia di usia muda 20-an. 2 keterampilan tingkat master dalam 1 orang. Apakah dia bahkan manusia? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa percaya bahwa ini mungkin secara manusiawi? Ia dikenal sebagai orang jenius yang disukai oleh para dewa. Tapi di hadapan pria ini, dia bukan apa-apa. Ini adalah kekecewaan besar bagi Ye Feng yang sombong dan angkuh. Di depan orang jenius seperti itu, mereka tidak berada di liga yang sama. Jika Anda tidak membuat permintaan lain untuk memurnikan senjata atau pil eliksir, silakan pergi sekarang. Tokoku terlalu kecil untuk menampungmu. Wang Xian berbicara dengan dingin kepada Ye Feng yang linglung. Anda, Ye Feng menatap Wang Xian dengan wajah penuh amarah. Namun dia juga merasakan keputusasaan saat dia menulis emosi campur aduk di wajahnya. Ayo pergi, Senior Ye Feng. Kami masih memiliki urusan yang belum terselesaikan untuk diurus malam ini. Murid-murid dari Sekte Abadi Yongchang yang telah berdiri di samping dengan cepat berkata kepada Ye Feng yang malu. Dengan wajah cemberut, Ye Feng berbalik dan pergi tanpa suara. Huff. Mu Wanbai mencibir pada sosok Ye Feng yang pergi. Kurasa tuan yang tampan itu telah memberikan pukulan besar kepada Ye Feng sehingga dia kehilangan semua akal sehatnya. Saya pikir dia adalah pria berpikiran sempit yang tampil tinggi dan perkasa. Beraninya dia bahkan berteriak pada saudari kita Wanbai. Huff. Ye Feng hanya merasa cemburu. Dibandingkan dengan tuan tampan ini, dia hanyalah sampah. Tidak, maksud saya tuan yang tampan itu terlalu kuat untuk semua orang. Kemampuannya benar-benar tak tertandingi. Baik pandai besi dan master alkimia dalam satu. Apakah kamu sudah punya pacar, tuan yang tampan? Bisakah aku menjadi pacarmu? Saya tidak keberatan jika Anda sudah memilikinya. Xiao Qing, apakah kamu sudah terangsang secara seksual? Abaikan dia, tuan tampan. Pilih aku sebagai pacarmu sebagai gantinya.
Saya memiliki payudara yang lebih besar daripada yang lain. Setelah para murid dari Sekte Abadi Yongchang telah pergi, para murid perempuan dari Gunung Sue mulai bertingkah buruk dan menggoda Wang Xian. Tapi Wang Xian begitu luar biasa sehingga sulit untuk menyalahkan para wanita ini karena melemparkan diri ke arahnya. Jika ada yang bisa mendapatkan suami seperti itu akan menjadi puncak hidup mereka. Bahkan Piao Ling Sui, yang berdiri diam di samping, sedikit tergerak oleh Wang Xian. Dengan ketampanan dan keterampilan pemurnian yang luar biasa, tidak ada pria lain seperti dia di seluruh Yongchang. Maaf mengecewakan semua orang, tapi aku belum berniat mendapatkan pacar. Sekarang, bolehkah saya meminta semua orang untuk meninggalkan rumput spiritual dan bahan penyulingan mereka dan mencatat permintaan Anda mampir besok lagi untuk mengambil pil eliksir dan perlengkapan spiritualmu. Wang Xian dengan cepat berbicara kepada kerumunan murid perempuan yang bersemangat dengan senyum tipis. Aku serius, Tuan Tampan. Salah satu murid perempuan dari Gunung Sue berteriak pada Wang Xian dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya akan segera menutup toko saya. Tolong tinggalkan barang-barangmu. Wang Xian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Hentikan omong kosongmu, gadis-gadis. Tinggalkan saja materimu dan pergilah. Piao Ling Sue berteriak pada sekelompok murid Met Sue yang telah kehilangan sikap pendiam mereka yang biasa. Oke, kakak senior yang hebat. Melihat kakak senior agung mereka meninggikan suaranya, para murid perempuan Gunung Sue mengakhiri ejekan mereka terhadap Wang Xian. Satu persatu, mereka meninggalkan bahan penyulingan dan rumput spiritual di depan Wang Xian. 15 permintaan untuk menyempurnakan pil spiritual, di antaranya, 1 permintaan untuk pil spiritual level 6. Saat Wang Xian menyaksikan para murid perempuan meninggalkan tumpukan rumput spiritual mereka, matanya berbinar. Rerumputan spiritual ini merupakan sumber energi naga yang besar baginya. Setelah mereka selesai menempatkan rumput spiritual mereka, murid perempuan Met Sue dengan senang hati mengucapkan selamat tinggal pada Wang Xian. Penampilan mereka yang manis dan menyenangkan begitu menggoda. Para pemuda yang melihat yang berkerumun untuk menonton adegan itu sangat iri pada Wang Xian. Tetapi ketika mereka memikirkan betapa kuatnya Wang Xian dengan keterampilan pemurniannya, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Bagaimana mereka memenuhi syarat untuk mengadu domba dengan pesaing seperti ini? Berapa banyak batu spiritual yang kami berutang padamu? Piao Ling Sui bertanya kepada Wang Xian dengan lembut setelah para murid selesai meletakkan materi mereka. Beri aku batu spiritual apapun yang kamu miliki. Wang Xian jelas bersemangat saat melihat rerumputan spiritual. Dia menggerakkan lengannya, mengeluarkan 6 pedang boyu kecil dan melemparkannya ke arah Piao Ling Sui. Piao Ling Sui sangat terkejut. Dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan pedang boyu yang lebih besar dan memasukkan pedang kecil itu ke gagang pedang yang lebih besar. Ini semua adalah batu spiritual yang saya miliki. Saat Piao Ling Sui berbicara, dia mengangkat lengannya, dan potongan batu spiritual mulai muncul entah dari mana, jatuh ke atas meja. Wang Xian menyaksikan bagaimana batu spiritual muncul begitu saja. Sebuah tanda ketidakpercayaan melintas sebentar di wajahnya, dan sebuah pemikiran terbentuk di benaknya yang membuatnya terbakar oleh hasrat. Barang luar angkasa. Apakah itu cincin luar angkasa yang kamu pegang? Wang Xian bertanya dengan mata tertuju pada cincin di tangannya. Ya, ini memang cincin luar angkasa. Piao Ling Sui mengangguk. Di mana saya bisa membeli cincin luar angkasa atau lebih tepatnya, di mana saya bisa mendapatkan cincin luar angkasa? Wang Xian menatap Piao Ling Sui dan menanyakan ini dengan tergesa-gesa. Cincin luar angkasa adalah peralatan spiritual yang terdiri dari ruang penyimpanan. Itulah yang selalu diinginkan Wang Xian. Dengan itu, dia bisa menikmati kenyamanan maksimal. Dia akan dapat menyimpan semua peralatan spiritual dan pil obat mujarab di dalamnya. Selain itu, dia perlu memindahkan semua sumber daya yang dia dapatkan dari dunia Yongchang ke dunia nyata. Dengan item luar angkasa untuk menyimpan sumber daya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Betapa terkejutnya melihat keberadaan cincin luar angkasa di dunia Yongchang. Saya harus memiliki harta karun seperti itu. Wang Xian berpikir sambil menatap tajam ke arah cincin di tangan Piao Ling Sui. Oh, cincin luar angkasa inilah yang saya dapatkan sebagai hadiah karena menempati posisi kedua di peringkat murid muda luar biasa Sekte Dahong Immortal. Mereka juga akan muncul sesekali di pelelangan untuk penawaran dengan harga sekitar 30 hingga 50 ribu batu spiritual. Jika Anda pernah menemukan Nether Space Stone, Anda juga dapat menyempurnakannya sendiri. Piao Ling Sui menjawab dengan sungguh-sungguh, melihat bagaimana Wang Xian memperlakukan cincin itu dengan sangat penting. Jadi begitu. Kalau begitu, Nona Piao, jika Anda pernah menemukan berita tentang cincin luar angkasa atau batu Nether Space, tolong beritahu saya. Wang Xian mengangguk ke Piao Ling Sui.
Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda jika saya menemukan berita tentang mereka. Terima kasih untuk pedang Boyu, kata Piao Lingsui kepada Wang Xian dengan rasa terima kasih. Kelompok itu meninggalkan toko dan Wang Xian segera menutup pintunya. Tiba-tiba, toko kembali damai dan hening. Melihat materi di ruangan itu, mata Wang Xian berseri-seri. 15 orang telah meminta untuk menyempurnakan pil eliksir level 5. Itu setara dengan 45 set pengobatan spiritual. Berdasarkan tarif 4 pil obat mujarab per set obat spiritual, saya akan mendapatkan 180 pil obat mujarab. Dikurangi 60 pil eliksir menjadi 15 orang, saya masih akan mendapatkan 120 pil eliksir. Satu orang telah meminta pil ramuan level 6. Saya akan mendapatkan 8 pil eliksir. Pil ramuan level 5 bisa meningkatkan energi nagaku sekitar 10.000 poin. Jika saya memiliki 120, itu akan setara dengan lebih dari 1 juta poin energi naga. Pil eliksir level 6 memberikan lebih dari 100.000 poin energi naga. 8 pil akan mendekati 1 juta poin energi naga. Bersama-sama, 2 juta poin energi naga tidak akan menjadi masalah. Aku bahkan bisa menyembuhkan lukaku sepenuhnya. Mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan. Dia mendapatkan 2 juta poin energi naga dalam 1 hari. Jika dia beruntung, dia bisa segera menaikkan levelnya ke level 9. Bibir Wang Xian melengkung menjadi senyuman saat dia melihat ke arah bahan senjata. Sebanyak 33 set. Di antaranya, ada 4 set bahan level 11. Dengan kata lain, dia akan mendapatkan 4 senjata spiritual level 11 dan 29 senjata level bawaan. Saatnya untuk mulai menyempurnakan. Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Dia sangat gembira saat dia mulai menyempurnakan dengan cepat. Wang Xian sangat cepat dan bahan-bahannya berubah menjadi pil obat mujarab dan senjata dengan kecepatan tinggi. Adapun pil eliksir tambahan, dia mengkonsumsinya langsung untuk menyembuhkan lukanya. Setelah dia selesai memurnikan semua bahan menjadi pil atau senjata eliksir, sudah jam 4 pagi. Dengan satu pemikiran, atributnya muncul di benaknya. Nama Wang Xian, Rache Five Elements Divine Dragon, mampu berubah menjadi manusia. Tingkat 8. Energi naga 21.563.421 per 100 juta. Kekuatan super dominasi hewan laut, kemampuan untuk menguasai hewan laut yang lebih rendah dari levelmu. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk ekstraksi energi naga. Kontrol 5 elemen. Seni kultivasi transformasi naga ilahi. Seni pemurnian api, perbaiki semua peralatan dengan asal sumber api. Seni pemurnian air, sempurnakan semua peralatan dengan sumber air asal. Teknik pertempuran klon air, pendahuluan, ujung pedang, pendahuluan, pergeseran instan, pendahuluan. Saya masih kehilangan lebih dari 70 juta poin energi naga untuk naik level. Selain itu, kategori teknik pertempuran baru telah muncul. Melihat atributnya sendiri, Wang Xian merenungkannya. Dia perlu mengonsumsi lebih dari 700 pil eliksir level 6 atau lebih dari 7.000 pil eliksir level 5 untuk mengumpulkan 70 juta poin energi naga. Jumlahnya sedikit terlalu besar. Namun, hanya butuh 1 bulan baginya untuk mencapainya jika dia mendapatkan lebih dari 2 juta poin energi naga setiap hari. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat dia pergi ke lantai 3 untuk beristirahat. Apa yang Wang Xian tidak sadari adalah bahwa kurang dari 1 jam setelah 70-80 murid perempuan dari Gunung Sue telah kembali ke Gunung Sue, semua murid perempuan dari Gunung Sue tahu tentang master seperti setan yang tak tertandingi, dalam memurnikan pil eliksir dan peralatan. Murid perempuan dari Gunung Sue itu memperkenalkan Wang Xian kepada murid-murid lainnya seolah-olah mereka adalah penggemar berat Wang Xian. Seorang master alkemis tampan berusia 20 tahun dan seorang master pandai besi pada saat yang sama. Dia pemuda paling luar biasa di dunia Yongchang. Seorang master seperti iblis yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir dan pangeran menawan dari semua gadis. Jenius paling mempesona di kota Yongchang dan pastinya master termuda yang tak tertandingi. Mereka tidak pelit dengan pujian Wang Xian, membuat para murid perempuan yang tidak pergi bersama mereka merasa penasaran dan menyesal. Terutama karena master ini yang tak tertandingi dalam memurnikan pil eliksir dan peralatan dikenakan biaya jauh lebih sedikit, terlepas dari apakah itu pemurnian peralatan atau pemurnian pil eliksir. Selain itu, master ini akan membuat setiap peralatan spiritual berdasarkan kebutuhan Anda. Ini adalah daya tarik yang mematikan bagi setiap pembudidaya. Senjata yang dibuat khusus dari master pandai besi, berapa harga yang harus Anda bayar jika Anda mencari master pandai besi lain? Namun, master pandai besi ini tidak memungut biaya untuk pengerjaan. Dia hanya akan meminta 2 set bahan. Pil mujarab tempat lain menawarkan 3 pil sementara master ini menawarkan 4 pil. Jangan pernah meremehkan nilai 1 pil. Jika itu adalah pil ramuan level 5,
nilainya akan mendekati 1000 batu spiritual. Nilai pil ramuan level 6 akan lebih gila lagi. Beberapa murid dari Gunung Sue mulai mengumpulkan apa yang telah mereka tabung dari waktu ke waktu untuk dibawa ke Wang Xian untuk dimurnikan. Keesokan paginya, murid perempuan cantik masuk ke toko tak lama setelah Wang Xian membukanya. Tuan tampan, apakah pedang spiritualku sudah selesai? Seorang murid perempuan berjalan ke arah Wang Xian dengan penuh semangat, menatapnya dengan matanya yang cerah dan menggoda. Tolong namamu, Tuan tampan, saya telah membawa 2 pelanggan untuk Anda hari ini. Gadis itu tersenyum cerah pada Wang Xian. Terima kasih. Wang Xian melihat ke gadis-gadis lain dan mendapati mereka mencuri pandang ke arahnya dari waktu ke waktu sambil berbicara dengan lembut. Qinzi, Anda bisa memanggil saya Qinzi. Tuan tampan, kamu harus mengingat namaku. Tuan tampan, saya di sini untuk mengambil barang saya. Sepanjang pagi itu, arus orang masuk dan keluar dari toko kecil itu tidak berhenti. Selain itu, gadis-gadis dari Met Sue tidak hanya di sini untuk mengambil pil obat mujarab dan perlengkapan spiritual mereka. Mereka juga membawakannya banyak pelanggan. Ini membuat Wang Xian tersenyum sepanjang pagi. Tuan, di malam hari, ketika murid perempuan terakhir dari Gunung Sue telah pergi, beberapa sosok masuk. Wang Xian mendongak dan melihat Piao Ling Sue dan Mo Wanbai. Selain mereka berdua, ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya di samping mereka. Mes, Piao, Nona Mu. Wang Xian tersenyum cerah saat melihat mereka melangkah masuk. Tanpa mereka berdua, bisnisnya tidak akan sebesar ini. Aku membawakanmu bisnis besar hari ini. Mu Wanbai tersenyum pada Wang Xian sehingga matanya membentuk garis. Bukankah seharusnya kau memberiku sesuatu sebagai imbalan? Hah? Wang Xian terkejut. Dia menoleh ke pria tua dan pria parubaya itu, menunjukkan senyuman dan berkata, tentu. Sungguh tuan muda dalam alkimia dan pandai besi. Anda benar-benar tak tertandingi di dunia ini. Jika saya tidak mendengar langsung dari Piao Ling Sue, saya tidak akan mempercayainya. Pria tua itu mengamati Wang Xian dari atas ke bawah saat dia berbicara. Kamu adalah kakekku. Namun Anda tidak percaya apa yang saya katakan. Ketika Mo Wanbai mendengar lelaki tua itu, dia cemberut dan menatapnya. Haha, pria tua itu terkekeh. Saat berikutnya, dia mengeluarkan sebuah barang, menyerahkannya kepada Wang Xian dan berkata, ini adalah pertemuan pertama kita. Mohon terima token ini sebagai hadiah dari keluargamu kami. Hah? Wang Xian terkejut. Dia melihat kotak di tangan lelaki tua itu tetapi tidak langsung menerimanya. Saya mendengar dari Mes Piao Ling Sue bahwa Anda menginginkan cincin luar angkasa. Keluargamu kami kebetulan punya beberapa. Ini adalah salah satu dengan ruang terbesar yang kita miliki. Kapasitasnya 1000 meter kubik, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Cincin luar angkasa dengan 1000 meter kubik. Mata Wang Xian berbinar. Dia memandang lelaki tua itu dan bertanya, bolehkah saya bertanya apa kondisi Anda? Ini jelas tentang memurnikan pil dan peralatan eliksir. Saya berharap untuk kolaborasi kami, Anda dapat memberikan minat kepada kami. Pria tua itu langsung saat dia terkekeh. Biar saya perjelas, Tuan Pelit. Ini adalah kolaborasi antara Anda dan keluarga saya. Karena kami meningkatkan penjualan Anda begitu banyak dengan merujuk pelanggan kepada Anda kemarin, Anda tidak boleh bertindak seperti pelit lagi terhadap kami. Mo Wanbai memberitahu Wang Xian saat dia datang ke sisinya sambil menunjuk ke arahnya. Jika skala bisnis saya menjadi sangat menonjol, saya akan memastikan untuk memberi manfaat besar bagi keluarga Anda. Wang Xian menjawab dengan gembira sambil menatap Mo Wanbai. Omong-omong, Mo Wanbai dan Piao Ling Sue adalah bintang keberuntungannya. Jika bukan karena mereka berdua, dia tidak akan menikmati bisnis yang begitu cepat sekarang. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya. Haha. Mo Wanbai mengangguk dengan sangat puas setelah mendengar janji Wang Xian. Ini adalah toko kecil yang saya miliki tanpa ruang untuk duduk. Meskipun demikian, silakan lanjutkan senior. Wang Xian berkata kepada lelaki tua itu tanpa ragu-ragu saat dia tersenyum pada lelaki tua itu dan mengambil alih kotak itu dari tangannya. Melihat bahwa Wang Xian telah menerima hadiah darinya, lelaki tua itu tersenyum lebih lebar. Keluargamu ingin memiliki sekumpulan peralatan spiritual dan pil eliksir yang disempurnakan. Seru lelaki tua itu. Satu batch Wang Xian bertanya. Berapa banyak yang kita lihat dia melanjutkan sambil jantungnya berdebar. 200 porsi bahan untuk peralatan spiritual level 10, 20 untuk level 11, 200 untuk pil eliksir level 5 dan 40 untuk pil eliksir level 6. Orang tua itu menjawab. Dalam waktu dekat, peralatan spiritual dari kuali Yongchang tidak akan lagi digunakan secara menonjol saat dunia kualinya turun ke dunia nyata. Terlebih lagi, dunia kuali lainnya akan segera menyusul dan turun. Oleh karena itu,
beberapa sumber daya harus diubah menjadi sumber daya fisik. Orang tua itu melanjutkan. Apakah begitu? Wang Xian bertanya mengikuti kata-kata orang tua itu. Jantungnya berdetak kencang. Berapa lama lagi sebelum dunia Kuali Yongchang turun ke dunia nyata? Dia bertanya berturut-turut. Paling banyak 2 tahun, jika tidak 1. Bisa lebih pendek lagi kalau tidak. Lelaki tua itu berkata kepada Wang Xian sementara yang terakhir mendengarkan dengan ekspresi gelap. Sampai sekarang, saya masih belum tahu nama Anda, Tuan. Bolehkah saya tahu sekte abadi mana yang menjadi murid Anda? Pria tua itu bertanya pada Wang Xian karena penasaran saat melihat perubahan ekspresinya. Saya Wang Xian, dari sekte abadi Dahong. Wang Xian menjawab di muka karena dia tidak punya cara untuk menyembunyikan fakta. Apa Wang Xian dari sekte abadi Dahong? Saat itu, terengah-engah datang dari Mu Wanbai saat dia bertanya dengan sangat terkejut. Bahkan Piao Lingsui memandang ke arah Wang Xian dengan sangat bingung. Jadi kamu adalah Wang Xian, Raja Naga Wang Xian dari Gunung Fengyu. Mu Wanbai berseru dengan keras saat dia menatap Wang Xian dengan rahang tertunduk. Yang mana? Wang Xian kembali menatap Mu Wanbai sebelum menganggukkan kepalanya. Oh, apakah dia seorang guru yang terkenal? Pria tua itu bertanya sambil menatap cucunya, tertegun. Raja Naga Wang Xian dari Gunung Fengyu, yang tiba-tiba menjadi terkenal. Orang yang menerobos 8 sekte gunung seorang diri dalam 1 hari, dan membantu membawa Met Fengyu naik ke peringkat ke-11 dari ke-19. Juga, yang mengalahkan Kong Guanglin dengan 1 serangan di hari yang sama. Terlepas dari posisi Anda saat ini sebagai yang ke-20 di antara semua murid dalam sekte abadi Dahong, banyak yang berpendapat bahwa Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk masuk dalam 10 besar. Tak kusangka kau ternyata adalah Raja Naga. Rumor mengatakan bahwa Raja Naga dikenal menjengkelkan, tetapi tampaknya Anda adalah pelit dari apa yang saya lihat. Mu Wanbai menjerit saat dia mengarahkan pandangannya pada Wang Xian. Apakah begitu? Nah, itu sesuatu yang tidak saya sadari. Wang Xian menanggapi dengan senyum tipis. Seorang murid Gunung Fengyu. Tidak kusangka guru ini di sini juga anggota dari sekte abadi Dahong kita. Pria tua itu menimpali sambil menilai Wang Xian dengan rasa ingin tahu, mengamatinya dari atas ke bawah. Semua orang dari keluargamu juga merupakan murid dari sekte abadi Dahong, banyak dari mereka berada di antara manajemen yang lebih tinggi. Mengingat kehebatanmu, Tuan, kamu lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi penatua dari sekte abadi Dahong. Orang tua itu berpendapat saat dia berpikir keras. Seorang penatua Wang Xian mengucapkan dengan sedikit terkejut. Menjadi elder dari sekte abadi Dahong adalah sesuatu yang tidak terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Hanya ada 5 di seluruh sekte abadi Dahong yang merupakan master pandai besi atau master alkimia. Namun, Anda berdua, Tuan Wang Xian, menjadi penatua akan sangat mudah bagimu. Lelaki tua itu menjelaskan kepada Wang Xian. Wang Xian memikirkannya sebentar sebelum segera menolak gagasan itu. Menjadi elder dari sekte abadi Dahong berarti harus bertemu dengan figur kelas immortal. Memiliki keberadaan seperti itu memperhatikan diri sendiri, dan memeriksa latar belakang seseorang, hanya akan mengakibatkan komplikasi dengan sangat mudah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari perhatian dari tokoh-tokoh tersebut untuk saat ini. Mari kita tidak fokus pada dunia lain untuk saat ini. Mengingat bahwa keluargamu ingin memiliki begitu banyak peralatan spiritual dan pil eliksir yang disempurnakan, jumlah bahan yang sedang kita lihat. Wang Xian terdiam sambil menatap lelaki tua itu. Orang tua itu tidak berkomentar lebih jauh ketika dia mendengar Wang Xian mengubah topik pembicaraan. Saat ini, sekte abadi Dahong, sekte abadi Yongchang, dan sekte pembunuh abadi sangat nyaman. Mengingat milenium perdamaian dinikmati, banyak tokoh manajemen yang lebih tinggi dalam sekte abadi datang untuk mendirikan klan mereka sendiri, sementara lebih banyak lagi yang datang untuk menempatkan klan mereka sendiri sebagai prioritas utama sambil menurunkan sekte abadi ke urutan kedua. Berbagai tokoh kelas immortal mereka tidak mengindahkan situasi seperti itu meskipun mereka sadar. Meskipun manajemen senior masing-masing memiliki klan mereka sendiri di luar sekte abadi, klan tersebut harus dibubarkan dan diintegrasikan sepenuhnya ke dalam sekte abadi atas perintah dari ahli di antara tokoh kelas immortal. Untuk tokoh kelas immortal, begitulah kehebatan dan teror yang mereka miliki bersama dengan otoritas mereka. Berdasarkan laporan dari gadis muda keluargaku, aku mendengar tentang kehebatanmu dalam menyempurnakan equipment dan eliksir pills, Master. Oleh karena itu, jika Anda tidak keberatan, kami akan menyiapkan 2 porsi bahan untuk pemurnian peralatan. Kami juga akan memiliki 2 kali jumlah rumput spiritual yang dibutuhkan. Apa yang kamu katakan? Orang tua itu mengusulkan idenya kepada Wang Xian. Sementara keluargamu tidak memiliki pandai besi mereka sendiri, mereka memiliki alkemis mereka sendiri, yang juga merupakan master perdagangan.
Master alkemis mereka hanya bisa menjamin tingkat keberhasilan 30% untuk penyempurnaan pil eliksir level 5, dan 40% untuk mereka yang berada di level 6. Jika Wang Xian menjadi orang yang melakukan pemurnian, hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Tentu, Wang Xian mengangguk setelah ragu sejenak. Baik-baik saja maka, besok, kami akan membawa materinya. Pria tua itu cerah dengan mata berkilau. Setelah sedikit ragu, dia melanjutkan, Tuan, haruskah kita dapat meningkatkan pesanan peralatan spiritual dan pil eliksir kita di masa depan? Dapatkah kita tetap berpegang pada tarif saat ini? Tentu, Wang Xian setuju. Haha, betapa santai dan tegasnya dirimu, Tuan. Ini untuk kolaborasi ramah kami. Kolaborasi yang ramah itu. Lelaki tua itu bernyanyi dengan penuh semangat sebelum mengulurkan jabat tangan ke Wang Xian. Bersulang untuk kolaborasi yang ramah. Wang Xian mengangguk dengan senyum lebar. Maka kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan mengirimkan materi besok. Terima kasih telah mengambil masalah itu, Guru. Pria tua itu tersenyum cerah. Tentu, Wang Xian mengangguk sebagai jawaban. Kami akan pergi. Pria tua itu memberi isyarat sambil melambaikan tangannya. Dia kemudian keluar dengan Mo Wanbai dan teman-temannya mengikuti di belakangnya. Saya tidak menyangka pelit ini akan begitu santai hari ini. Mo Wanbai berdentang riang saat dia keluar dari toko. Kami mendapat untung besar melalui kolaborasi ini. Lelaki tua lain di perusahaan itu akhirnya berkata dengan penuh semangat. Dia tetap diam sepanjang sebelumnya. Saya telah membantu keluarga kami menghemat banyak bahan. Jadi apa yang kamu katakan, kakek kedua, bukankah seharusnya kamu menghadiahiku untuk itu? Mo Wanbai berbicara dengan gembira, saat matanya menyipit menjadi 2 bulan sabit. Haha, ya memang, aku pasti akan membalasmu dengan mahal, nona kecil. Tidak disangka kita hanya menghabiskan 2 porsi rumput spiritual, 2 porsi rumput spiritual. Saat kami kembali, pastikan untuk menghubungi klan lain. Beritahu mereka bahwa kami dapat menawarkan 4 eliksir pils dengan 3 porsi bahan sebagai harganya. Saat itu, saya yakin banyak klan akan datang sementara kami merujuk pekerjaan pemurnian ke master ini setelahnya dan mendapatkan bagian tambahan dari materi. Haha, siapa tahu, kita mungkin saja menjadi kaya melalui kesempatan ini. Lelaki tua itu tertawa gembira sementara yang lain juga bersinar dengan kegembiraan yang tak terkendali. Bagi keluargamu, itu adalah keuntungan besar yang diperoleh mereka kali ini. Setelah mendengar kata-kata dari kakek kedua, Mo Wanbai berdiri linglung sejenak sebelum kembali sadar. Ini betapa liciknya dia rubah. Keuntungan yang sangat besar. Sementara itu, Wang Xian juga bersorak di toko dengan kegembiraan yang sama. Kolaborasi ini merupakan rejeki nomplok bagi keluargamu. Demikian pula, itu juga merupakan rejeki nomplok untuk Wang Xian. Selain itu, dia adalah rejeki nomplok yang lebih besar. Jika Wang Xian mengetahui apa yang dipikirkan oleh kedua lelaki tua dari keluargamu, dia akan sangat gembira bukannya marah. 200 set bahan untuk peralatan spiritual level 10 dan 20 set bahan untuk peralatan spiritual level 11. Ini berarti aku akan bisa mendapatkan 100 buah peralatan spiritual level 10 dan 10 peralatan spiritual level 11. 200 set bahan untuk pil eliksir level 5 dan 40 set pil eliksir level 6. Aku akan bisa mendapatkan 400 pil eliksir level 5 dan 80 pil eliksir level 6. Menjumlahkannya, itu mendekati sekitar 13 hingga 14 juta titik energi naga. Lagi pula aku mungkin tidak perlu sebulan untuk mencapai level 9. Saat waktunya tiba, dunia ini tidak akan bisa menahanku. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan menunjukkan senyum tipis. Ayo selesaikan materi untuk hari ini. 20 murid dari Gunung Sue meminta untuk memurnikan peralatan spiritual atau pil obat mujarab. Meski tidak sebanyak hari sebelumnya, Wang Xian tetap menuai keuntungan yang cukup besar. Keesokan harinya, para murid dari Gunung Sue mengumpulkan peralatan spiritual dan pil obat mujarab mereka. Pelanggan potensial dari Met Sue telah benar-benar kelelahan. Bisnis toko mati sekali lagi. Wang Xian duduk di kursi dan melirik cincin luar angkasa. Melihat peralatan spiritual di dalamnya, dia tidak bisa menahan senyum. Peningkatan bidang naga membutuhkan 1000 keping peralatan spiritual dan material tingkat bawaan. Segera, saya akan dapat mengumpulkan bahan yang cukup. Ketika saya kembali, Istana Naga akan mendapatkan peningkatan yang substansial. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Su King, King Yue dan yang lainnya Xiao Yu dan Ajaya juga. Wang Xian tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Di pintu masuk toko, Wang Xian hendak menerima pelanggan gelombang kedua. Bodoh amat dengan mereka, bajingan dari Met Zhenliu itu membuat kami menunggu dalam antrean karena hubungan baik mereka dengan bengkel Saint Forge. Saat tiba giliran kita, mungkin beberapa bulan dari sekarang.
Hal yang paling memberatkan adalah orang menyebalkan dari Gunung Zenliu yang menciptakan lebih banyak masalah bagi kita dalam kegelapan. Jika mereka menginstruksikan Saint Forage Workshop untuk terus memindahkan kami ke belakang antrian, kami benar-benar tidak akan tahu kapan giliran kami akan tiba. Sekarang dunia Yongchang akan turun ke dunia nyata, kita mungkin berhadapan dengan 8 dunia kuali lainnya. Semua kekuatan mengubah sumber daya mereka menjadi kekuatan dalam persiapan menghadapi ketidakpastian yang akan datang. Semua peralatan dan toko penyulingan pil eliksir mengalami pertumbuhan bisnis yang eksplosif. Beberapa toko pil eliksir bahkan menghadapi masalah mencuat. Jika kami ingin mendapatkan pil eliksir atau peralatan spiritual, kami hanya dapat menemukan alkemis atau pandai besi untuk disempurnakan untuk kami. Alkemis dan pandai besi di Sekte Tianwen kami benar-benar menyia-nyiakan sumber daya kami yang berharga. Tingkat keberhasilan mereka terlalu rendah. Kita harus menemukan master. Kalau saja kita belajar tentang dunia luar sedikit lebih awal. Sekarang kita selangkah lebih lambat, kita harus menunggu lama bahkan ketika kita ingin bersiap-siap. Ada toko kecil di sini. Deretan 5 orang berbicara saat mereka berjalan. Mereka jelas dalam suasana hati yang buruk. Ketika mereka berjalan melewati toko Wang Xian, seorang pria parubaya menatap papan nama dengan rasa ingin tahu. Tuan Pandai Besi, ahli alkemis, mungkinkah ada master di toko kecil seperti ini? Pria parubaya itu menatap toko dengan keraguan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seorang ahli. 4 pria lainnya juga ragu. Toko kecil celaka seperti ini akan memiliki master. Itu pasti penipuan. Jelas bahwa ini adalah kedok untuk penipuan. Tidak mungkin seorang master akan tetap berada di toko celaka seperti ini. Seorang lelaki tua mendengus dingin. Ya, toko ini terlihat agak terlalu bobrok. Bagaimana bisa ada master bodoh amat? Mereka benar-benar tidak malu berbohong. Seorang pria parubaya membantu dan menganggukkan kepalanya sambil terus berjalan ke arah itu. Biarkan aku pergi melihatnya. Seorang pria parubaya dengan rambut panjang berkata dengan dingin kepada 4 pria lainnya yang bersamanya. Getua, apa gunanya, bukankah sudah jelas bahwa ini hanyalah kedok untuk penipuan? Bagaimana mungkin ada? Aku hanya melihat-lihat. Kami tidak dapat menemukan master pandai besi lainnya, kan? Pria parubaya dengan rambut panjang menyela kalimatnya tanpa emosi sebelum melanjutkan berjalan menuju toko. Getua, kamu menggenggam sedotan. Pria parubaya lainnya mengerutkan kening. Melihat pria parubaya berambut panjang itu tidak mengindahkan nasihatnya, dia mengikuti dengan menggerutu. Ayo masuk juga. Jika toko ini menipu, kami akan memberi mereka pelajaran yang baik dan memberitahu mereka konsekuensi dari menipu orang lain. Kata pria parubaya itu kepada 3 pria lainnya. Pergi. Keempat pria itu mengikuti pria parubaya berambut panjang ke dalam toko. Mereka melihat sekeliling dan langsung mengerutkan kening dalam-dalam. Hei, nak, di mana master di tokomu? Ketika kelompok itu melihat bahwa toko itu bahkan tidak memiliki tempat duduk bagi pelanggan, mereka jelas tidak senang. Ketika mereka melihat Wang Xian duduk di toko, mereka berteriak. Hah! Wang Xian mengerutkan kening saat melihat mereka berlima masuk dan meneriakinya. Dia menjawab dengan jelas, apakah kalian ingin memperbaiki pil atau peralatan eliksir? Hei, saudaraku, ada master alkemis dan master pandai besi di toko ini. Pria parubaya dengan rambut panjang menekan emosinya dan bertanya pada Wang Xian. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Apa kamu yakin 4 pria lainnya curiga? Tolong undang master itu keluar. Kami ingin berbisnis dengannya. Kamu bisa berbicara denganku. Apakah kalian ingin memurnikan pil eliksir atau peralatan spiritual? Wang Xian melihat ke arah kelima orang itu, tersenyum dan bertanya. Anda keempat pria itu menatap Wang Xian. Bahkan pria parubaya berambut panjang itu sedikit mengernyit. Bisnis ini menyangkut lebih dari 100 peralatan spiritual dan sejumlah besar pil eliksir. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk mengundang master itu keluar? Pria parubaya itu menahan emosinya saat dia berbicara dengan Wang Xian sekali lagi. Aku tuannya. Jika kalian ingin menyempurnakan peralatan spiritual atau pil eliksir, kalian dapat berbicara langsung dengan saya. Wang Xian menjawab mereka. Apakah kamu benar-benar bercanda denganku? Seorang anak sepertimu adalah seorang master. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, 4 pria lainnya di belakang menatap tajam ke arahnya. Nak, jika kamu seorang master, aku akan menjadi grandmaster. Orang aneh, kamu pasti sedang melakukan pemukulan. Seperti dugaanku, tidak ada master di toko celaka ini. Ini pasti penipuan dan anak ini pasti sangat ingin dipukuli. Mereka berempat bertukar kata sambil menatap Wang Xian dengan marah. Bahkan pria parubaya berambut panjang itu pun menarik wajah panjang. Nak, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Jika tidak ada master di sini,
mengapa Anda mengklaim memiliki Master Alkemis dan Master Pandai Besi di papan nama Anda ini tidak akan berakhir dengan baik jika kamu berani membohongi kami. Pria parubaya dengan rambut panjang berbicara kepada Wang Xian dengan nada serius. Kamu tidak percaya padaku? Wang Xian mengangkat alis. Berikan padaku materinya dan kamu akan tahu. Apakah kamu masih akan berbohong pada saat ini? Anda pasti berpikir untuk menipu kami dari materi kami. Itu saja. Seorang lelaki tua menatap Wang Xian dengan kasar sambil secara bertahap memancarkan aura yang menakutkan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi. Wang mengerutkan kening dan menatap langsung ke 5 orang itu. Nada suaranya juga berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Meninggalkan kami pasti akan pergi. Namun, saya akan memberi Anda pelajaran yang bagus untuk membodohi kami sebelum kami pergi. Seorang pria parubaya pemarah mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia berjalan menuju Wang Xian. Pria parubaya dengan rambut panjang tidak berusaha menghentikannya saat dia menatap tajam ke arah Wang Xian. Sekte Tianwen mereka juga merupakan salah satu dari 6 sekte di bawah sekte abadi dengan lebih dari 10.000 murid. Sebagai bagian dari manajemen sekte yang lebih tinggi, suasana hati mereka sudah buruk sebelum mereka masuk. Namun, seorang anak dari toko membodohi mereka. Anak ini adalah seorang master. Bahkan jika mereka tidak membunuhnya, mereka ingin memberinya pelajaran yang bagus. Melihat pria parubaya yang menatapnya dengan dingin di wajahnya di toko, dia sedikit mengernyit, memperlihatkan tatapan dingin yang tajam. Kelima orang ini tidak hanya menolak untuk mempercayai apa yang dia katakan tetapi juga berbicara dengan amarah yang membara. Wang Xian sedikit marah tentang itu. Perlahan, bola-bola energi air mengembun di tangannya. Nak, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menipu kami. Aura mengamuk melonjak di sekitar pria parubaya itu seperti tornado yang kejam saat dia menatap tajam ke arah Wang Xian dengan dingin. 5 hal buta. Niat membunuh melintas di mata Wang Xian saat energi di sekelilingnya menebal. Sialan kau, beraninya kau memarahi kami. Ketika mereka berlima mendengar apa yang dikatakan Wang Xian, mereka menunjukkan niat membunuh yang sedingin es, terutama ketika salah satu pria parubaya menghunus pedang panjangnya. Menguasai. Namun, tepat sebelum 5 pria dari sekte Tianwen dan Wang Xian menyerang, sebuah suara tiba-tiba memotong udara. Wang Xian membeku saat dia menatap ke pintu, menyebarkan semua aura yang berkumpul di sekelilingnya. Dengan alis terangkat, kelima pria parubaya dan tua itu dengan cepat melihat ke ambang pintu. Segera, kuintet itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada sekitar 10 pria yang berada di depan pintu, termasuk pria tua yang kemarin. Tuan, kami sedikit terlambat. Pria tua itu menyapu pandangan kelima orang sekte Tianwen saat dia memberi isyarat kepada sekelompok orang di belakangnya sambil tersenyum. Tuan, ini adalah materi dari keluargamu. Dibandingkan dengan yang kami sebutkan kemarin, materialnya telah berlipat ganda sekarang. Saat lelaki tua itu berbicara, 4 lelaki parubaya membawa peti dan membukanya di lantai. Di dalam peti ada logam yang merupakan level 10 dan 11. Selain itu, ada peti rumput spiritual utuh juga. Dalam sekejap, bau logam dan aroma obat spiritual memenuhi seluruh toko. 2 kali lipat, Wang Xian mengungkapkan sedikit kejutan di matanya. Dia mengabaikan 5 pria parubaya dan tua saat dia berjalan ke peti. Ya, 2 kali lipat. Semua bahan ada di sini. Kami memiliki 400 porsi bahan untuk peralatan spiritual level 10, 400 porsi bahan untuk pil eliksir level 5, 80 porsi bahan untuk pil eliksir level 6. Kami hanya memiliki lebih banyak bahan dan tidak kurang. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menghitungnya. Kata lelaki tua itu kepada Wang Xian sambil tersenyum. Tidak perlu. Mengingat reputasi keluargamu, aku percaya kalian. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke 10 peti besar dengan mata bersemangat. Karena keluargamu membuatnya memperbaiki peralatan spiritual dan pil eliksir, mereka tidak akan berani meremehkannya. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semua informasi untuk peralatan spiritual dan pil eliksir yang dibutuhkan ada di sini. Mengikuti saja sudah cukup, kata lelaki tua itu sambil menyerahkan sebuah manual kepada Wang Xian. Tentu, yakinlah bahwa aku akan menyelesaikannya. Anda dapat mengirim seseorang ke sini untuk mengambilnya 5 hari dari sekarang. Wang Xian mengambil alih manual sambil tersenyum. Hebat, datang langsung ke kami jika Anda memiliki persyaratan lain. Pria tua itu mengangguk sambil mengalihkan pandangannya ke 5 orang di sampingnya. Dia terkekeh dan melanjutkan, Tuan, karena Anda memiliki urusan lain di toko, kami akan pergi sekarang. Oke, Wang Xian mengangguk. Saat sekelompok orang dari keluargamu pergi, 5 orang sekte Tianwen yang tersisa benar-benar tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat? Mereka mengenal sekelompok orang dan lelaki tua yang baru saja masuk. Keluargamu, keluargamu.
Keluarga bangsawan dari Sekte Abadi Dahong, serta keluarga teratas di seluruh dunia Yongchang. Tanpa melebih-lebihkan, keluargamu lebih menarik daripada Sekte Tianwen. Orang tua itu adalah ahli Buding Rilem, penatua agung keluargamu, yang mengurus semua urusan dalam keluarga. Pada saat yang sama, dia adalah sesepuh dari Sekte Abadi Dahong. Berasal dari keluarga seperti itu, seorang lelaki tua dengan statusnya benar-benar memanggil pemuda ini sebagai guru. Menguasai. Ketika mereka melihat peti yang berisi logam level 10 dan 11 dan rumput spiritual, jantung mereka berdegup kencang. Keluargamu memiliki master alkimia mereka sendiri, jadi mengapa mereka membiarkan orang lain memurnikan pil untuk mereka? Itu karena, mereka berlima saling bertukar pandang dengan keterkejutan dan keheranan di mata mereka. Pria muda ini adalah seorang master. Seorang master yang bahkan keluargamu harus perlakukan dengan hormat. Mengingat perilaku mereka barusan, mereka berlima panik. Tuan kita, pria parubaya yang telah siap berkelahi itu menunjukkan ekspresi bingung. Dia memandang Wang Xian saat dia tergagap dengan suara gemetar. Mereka mati-matian mencari ahli alkimia dan pandai besi. Sekarang setelah mereka akhirnya bertemu, mereka hampir bertengkar dengannya. Ya ampun, ini benar-benar. Bagaimana bisa ada tuan muda seperti itu? Mereka berlima merasa seolah-olah mereka tidak adil. Karena merekalah yang mengajukan permintaan, mereka harus menundukkan kepala dengan hormat saat ini. Tuan, itu adalah kesalahan kami barusan. Kami dibutakan. Kami minta maaf kepada Anda. Pria parubaya berambut panjang itu dengan cepat berkata kepada Wang Xian setelah menarik napas dalam-dalam. Ya, ini salah kami. Kami minta maaf kepada Anda. Empat lainnya buru-buru bergema. Seorang master yang bahkan diperlakukan dengan hormat oleh keluargamu bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh Sekte Tianwen. Bahkan jika mereka mampu menyinggung perasaannya, mereka tidak akan mau melakukannya karena mereka membutuhkan bantuan darinya. Melihat mereka, Wang Xian mengungkapkan sedikit cibiran di wajahnya. Pergilah sekarang. Tuan, ini salah kami. Pria parubaya berambut panjang itu mengertakkan gigi saat melihat wajah dingin Wang Xian. Dia merogoh dua barang dari sakunya. Tuan, itu adalah kesalahan kami barusan. Ini adalah hadiah kami sebagai tanda permintaan maaf. Salah satu dari dua item memancarkan nyala api sementara yang lain memancarkan cahaya biru yang sejuk dan sedingin es. Bola api spiritual dan bola cairan spiritual keduanya adalah level 11. Sinar tajam melintas di mata Wang Xian saat dia menatap kedua manik spiritual itu. Berapa banyak peralatan spiritual dan pil obat mujarab yang ingin kalian buat? Tanpa ragu, Wang Xian mengambil dua manik-manik spiritual. Karena fakta bahwa kelima orang ini menghormati dan bahkan mengeluarkan manik-manik spiritual tingkat 11, Wang Xian memutuskan untuk menghentikan masalah ini. Lagi pula, dia akan menjadi orang yang paling diuntungkan ketika mereka ada di sini untuk menyempurnakan peralatan dan pil eliksir. Tuan, terima kasih atas pengampunan Anda. Kamu benar-benar pria yang murah hati. Melihat bahwa Wang Xian menerima dua manik-manik spiritual, dan mendengar pertanyaannya, mereka berlima bersemangat saat mereka menjilat sepatu botnya. Arogansi dan temperamen berapi-api yang mereka miliki saat pertama kali masuk sudah lama hilang. Kami ingin menyempurnakan 100 peralatan dan 200 pil ramuan aneh. Seorang lelaki tua menjawab dengan cepat. Setiap peralatan spiritual akan membutuhkan 2 set material. Untuk setiap 3 set bahan pil eliksir, Anda akan mendapatkan 4 pil eliksir. Ini harga di tempatku. Setelah mendengar mereka, mata Wang Xian berbinar. Apa? Mereka berlima membeku sesaat ketika mendengar kutipan itu dan mereka tampak kaget. Dia tidak mengutip harga tinggi, juga bukan harga pasar. Harganya terlalu rendah. Tuan, apa biaya tambahannya? Pria parubaya berambut panjang itu bertanya, berusaha menahan kegembiraannya. Tidak ada biaya tambahan kecuali apa yang saya sebutkan tadi. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan segera menjawab. Menurunkan penghasilannya adalah cara untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Harga yang dikenakan Wang Xian jelas merupakan yang terendah di seluruh kota Yongchang. Alasan utamanya sebagian besar karena tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Bahkan eksistensi kelas Grandmaster tidak akan memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam memurnikan pil eliksir atau peralatan spiritual. Terutama untuk memurnikan pil eliksir. Seorang Grandmaster alkemis paling banyak akan memiliki tingkat keberhasilan 40 hingga 50% saat menyempurnakan pil eliksir level 5. Sedangkan untuk memurnikan pil eliksir level 6, tingkat keberhasilannya kira-kira 30%. Namun, Wang Xian bisa mencapai 100%. Dengan kata lain, bahkan jika Wang Xian telah menerima 2 set bahan untuk memurnikan pil eliksir, imbalannya akan tetap besar. Ini juga alasan mengapa Wang Xian setuju untuk bekerja sama dengan keluargamu.
Ketika volumenya bagus, dia akan menerima harga yang lebih rendah. Oleh karena itu, Wang Xian juga menawarkan harga rendah yang tampaknya luar biasa kepada Sekte Tianwen. Tidak mengisi daya. Ketika kelima pria itu mendengar Wang Xian, mereka tertegun sekali lagi. Dia tidak mengisi daya, dia benar-benar tidak mengisi daya. Apakah ada penawaran bagus seperti itu di dunia? Mereka merasa ini sedikit sulit dipercaya. Namun, mereka tahu bahwa dia tidak berbohong kepada mereka ketika mereka melihat kotak berisi bahan berharga diletakkan di lantai. Dia juga tidak punya alasan untuk menipu mereka. Tuan, biaya Anda bahkan jauh lebih murah daripada bengkel Saint Forage. Ini. Pria parubaya dengan rambut panjang memandang Wang Xian dan berbicara dengan tidak percaya. Kamu tidak perlu khawatir tentang kualitas pil ramuan atau peralatan spiritual. Wang Xian tersenyum dan membalasnya. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Kami akan mengatur untuk mengirimkan materi di sini segera. Terima kasih, Tuan, karena murah hati. Setelah kami menyinggung Anda masih bersedia melakukannya. Biarkan saya meminta maaf kepada Anda sekali lagi. Kata mereka berlima penuh terima kasih. Ini adalah tingkat kemurahan hati yang harus dimiliki seorang master. Meskipun mereka menyinggung Wang Xian beberapa saat yang lalu, Wang Xian masih bersedia memberi mereka harga yang sangat rendah. Wang Xian tersenyum tipis dan berkata, kalian bisa menyiapkan materi. Kirimkan saja ketika Anda siap. Jika Anda bisa, bantu saya mempublikasikan toko saya. Ya, mereka berlima mengangguk dan menambahkan, kami akan menyiapkan materi dan akan segera kembali. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia melihat ke kotak bahan di sampingnya, melambaikan tangannya dan mengirimnya ke lantai 2. 5 orang dari Sekte Tianwen tidak ragu sama sekali saat mereka langsung menuju pintu keluar. Ini terasa tidak nyata. Ketika 5 pria dari Sekte Tianwen meninggalkan toko kecil, mereka melihat papan nama sekali lagi. Mereka merasa sedikit bingung dan tersesat. Ya, pria muda itu benar-benar seorang master. Selain itu, bahkan keluargamu pun mencarinya untuk memurnikan pil eliksir dan perlengkapan spiritual mereka. Aku ingin tahu apakah dia master alkemis atau master pandai besi. Apakah ada master lain? Itu harus. Kami beruntung orang-orang dari keluargamu ada di sini. Jika kita bentrok dengan master, hasilnya akan benar-benar tak terbayangkan. Tuan itu murah hati dan kami benar-benar beruntung. Ya, kami benar-benar beruntung. Saat mereka berlima berbicara, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Mereka tidak akan pernah menyangka toko kecil seperti ini benar-benar memiliki master. Apalagi tuannya murah hati. Dia tidak tersinggung dan setuju untuk memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual untuk mereka. Ini membuat mereka berlima sangat terkesan dengan Wang Xian. Itu benar-benar master. Ayo pergi dan ambil materi kita. Ayo pergi. Sang master bahkan mengenakan biaya jauh lebih rendah daripada bengkel Saint Forage. Merupakan berkah tersembunyi bahwa sekelompok orang menyebalkan dari Saint Forage Workshop menolak kami sebelumnya. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan banyak hal. Mereka berlima kembali ke sekte mereka dengan penuh semangat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka kembali dengan beberapa kotak materi. Tuan, mereka berlima membawa kotak berisi bahan ke toko bersama beberapa murid lain dari sekte Tianwen. Kamu bisa meninggalkan mereka di sana. Wang Xian sangat terkejut melihat mereka kembali secepat dia menginstruksikan mereka. Ya, mereka berlima menganggukkan kepala dan menginstruksikan murid-murid mereka. Tuan, kapan peralatan spiritual dan pil ramuan kita akan selesai? Mereka berlima menggosok tangan mereka saat mereka bertanya pada Wang Xian. Pesananmu lebih sedikit. Saya akan menyempurnakan materi Anda terlebih dahulu. Kalian bisa kembali untuk mengambil di sore hari besok. Wang Xian melihat ke seberang kotak dan berbicara langsung. Siang? Besok sangat cepat. Mereka berlima terkejut sekali lagi. Baru saja kembali besok dan mereka akan siap. Baiklah. Mereka berlima menganggukkan kepala dan tidak bertanya lebih lanjut. Setelah bertukar kata lagi dengan Wang Xian, mereka meninggalkan toko. Engah, ini adalah hari yang bermanfaat lainnya. Wang Xian memindahkan semua material ke lantai 2. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa gembira. Bahan dan pil obat mujarab dari keluargamu akan membuatnya mendapatkan lebih dari 30 juta poin energi naga. Adapun pil obat mujarab dari Sekte Tianwen, dia juga bisa mendapatkan lebih dari 6 juta poin energi naga. Bersama-sama, energi naganya akan mencapai sekitar 40 juta. Selain itu, dia masih akan mendapatkan sejumlah besar peralatan spiritual. Ini bahkan lebih gila daripada merampok bank. Mata Wang Xian menatap tajam ke berbagai material di lantai 2. Dia menutup toko untuk hari itu. Bola api spiritual dapat dimakan oleh bola naga inferno sedangkan bola cairan spiritual dapat digunakan untuk memelihara bola naga air.
Wang Xian memiliki 3 bola naga saat ini. Bola naga Inferno level 11, bola naga kayu level 10, dan bola naga air level 10. Level Inferno Dragon Ball adalah yang tertinggi. Setelah melahap bola api spiritual level 11, bola naga Inferno akan mendapatkan daya angkat yang besar. Wood Dragon Ball adalah bola kayu spiritual level 9 yang dia peroleh di Pulau Terapung sebelumnya. Dia sekarang telah memupuknya ke level 10. 3 bola naga tidak banyak berguna baginya saat ini. Namun, ketika bola naga mencapai level yang sama dengannya, kekuatan bola naga akan luar biasa. Wang Xian menghabiskan 15 jam penuh sebelum benar-benar memurnikan materi yang dibawa oleh Sekte Tianwen menjadi perlengkapan spiritual dan pil eliksir. Kotak peralatan spiritual dan pil obat mujarab pasti akan menarik awan hiruk-pikuk jika ditempatkan di dunia bawah. Di dunia Yongchang, ada juga barang-barang berharga. Menguasai. Pada siang hari, suara 5 lelaki tua dari Sekte Tianwen terdengar. Mereka sudah selesai. Jangan ragu untuk membawa mereka pergi. Wang Xian melambaikan tangannya dan kotak peralatan spiritual dan pil ramuan terbang dari lantai 2. Selanjutnya, dia berjalan turun sambil tersenyum tipis. Selesai. Mereka berlima sangat gembira. Pil ramuan dan peralatan spiritual ini semuanya sangat berharga bagi Sekte Tianwen. Mereka sudah selesai. Mereka semua selesai. Astaga, peralatan spiritual dan pil obat mujarab sudah selesai. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Ketika mereka membuka kotak itu dan melihat peralatan spiritual dan pil eliksir, mereka sangat gembira dan berterima kasih kepada Wang Xian dengan lantang. Terima kasih kembali. Jika Anda dapat membantu memperkenalkan pelanggan dan mengirimkannya, silakan lakukan. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka dan melanjutkan, aku akan kembali bekerja. Ya, menguasai. Mereka berlima menganggukkan kepala dengan hormat sebelum mengalihkan pandangan mereka kembali ke peralatan spiritual dan pil eliksir. Haha, ayo pergi. Saya masih khawatir bahwa kami tidak dapat menemukan master untuk disempurnakan bagi kami. Bahkan jika kami menemukannya, mungkin butuh 3-4 bulan atau bahkan 6-7 bulan. Sekarang, kami menyelesaikannya dalam 1 hari. Keberuntungan kami benar-benar luar biasa. Mereka berlima membawa kotak-kotak itu dengan gembira dan memuatnya ke kereta kuda. Ayo pergi, teriak mereka berlima dengan gembira. Old G, lihatlah pintu masuk Saint Forge Workshop. Bajingan dari Gunung Zenliu juga ada di sana. Ketika kereta kuda melewati pintu masuk bengkel Saint Forge, seorang pria parubaya menyipitkan matanya dan melihat sekelompok orang di depan pintu masuk bengkel Saint Forge. Pria parubaya dengan rambut panjang menoleh dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Guru itu memaafkan kami dan masih memurnikan peralatan spiritual dan pil obat mujarab untuk kami. Sekte Tianwen kita juga harus mencoba membalas kebaikan ini dan mengungkapkan rasa terima kasih kita. Karena Tuan itu meminta kami untuk memperkenalkan pelanggan kepadanya, wajar saja jika kami melakukan yang terbaik. 580.